Ya, pasti merealisasikan janji itu pasti. Nah, janji kan nggak boleh Diingkari. diingkari. Jadi kalau kami di tahun 2021 proyeksi kami itu di revenue di 4,3 triliun kan, itu untuk mencapai itu apa sih kok loncatannya tinggi sekali. Tahun 2020 1,1 T, sekarang naiknya kayak luar biasa. Signifikan. Sangat signifikan. Sudah hadir bersama saya di sini Bapak Ali Mas Adi. Bapak Ali Mas Adi ini adalah CEO PT Widodo Makmur Unggas Tbk. Jadi kenapa Tbk? Ini satu-satunya lini bisnis di bawah WMP Holdings yang sudah melantai di bursa. Tepatnya kemarin 2 Februari. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan Pak Ali. Selamat sore Pak Ali, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Maria. Oke, ini kan sudah melantai di bursa, otomatis informasinya sudah banyak kesebar juga. Saya rasa semua orang sudah tahu apa itu WMU. Betul. Tapi kalau dijelaskan secara singkat, kira-kira siapa sih WMU itu? Oke, makasih Mbak Maria. Saya panggil Mbak ya biar Boleh. muda ya. Boleh, Jadi, boleh. PT WMU itu merupakan bagian dari sejarah panjang PT Widodo Makmur Perkasa. Di mana PT WMP itu hampir sudah masuk tahun ke-26 perjalanan panjang dalam pemenuhan produk pangan berbasis protein hewani di Indonesia. Jadi ini sudah cukup panjang, dan kami dari PT WMU itu merupakan salah satu bisnis dari PT WMP Group, di mana ini bergerak di bidang poultry terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Jadi ini fokusnya poultry fokusnya di bidang poultry. Jadi kalau WMP mungkin sudah pada tahu bahwa punya 5 bisnis line. Ada cattle yang ini bergerak di bidang pengemukan sapi potong, diimpor dari Australia. Kemudian PT Cianjur Atal Makmur bergerak di bidang meat processing. Jadi produk daging ayam maupun daging sapi diproses menjadi produk-produk yang ready to cook maupun ready to eat. Terus yang ketiga kami sendiri PT WMU yang bergerak di bidang poultry terintegrasi. Yang keempat komoditi, itu bergerak di bidang kedelai, jadi impor kedelai maupun juga nanti support terhadap kami di PT WMU untuk jagung dan juga raw material terhadap pakan kami. Dan terakhir PT LMP Langgeng Makmur Perkasa. Jadi ini bergerak di bidang konstruksi, di mana kami untuk proses pembangunan baik kandang maupun RPA maupun feed mill itu disupport dari internal kami sendiri, sehingga kami mendapatkan sebuah efisiensi baik di bidang konstruksi untuk pembangunan dan percepatan dalam proyek dan program. Kemudian dari industri support raw material terhadap pakan disupport dari itu juga internal. Benar-benar komplit itu. Jadi PT Widodo Makmur Group itu benar-benar komplit bergerak di bidang industri pangan. Jadi kalau WMU sendiri, bicara WMU nih Pak, khusus WMU, kita kalau lihat bisnisnya sendiri itu dari mana? Dari pakan ternak atau cuma dari breeding saja kah? Atau sampai pengolahan atau seperti apa? Jadi dari industri poultry itu dari industri hulu dan hilir. Hulunya itu di industri feed mill. Jadi ada feed mill, kemudian juga ada breeding untuk grain parent stock. Alhamdulillah kami sudah memiliki itu. Dan memiliki kuota impor untuk grain parent stock. Yang selalu orang tanyakan, ini industri baru udah dapat kuota atau belum nih? Alhamdulillah kami udah dapat. Kemudian kedua parent stock, kemudian ada hatchery. Hatchery ini untuk penetasan nih. Baik dari produk dari parent stock maupun grain parent stock kami tetaskan. Kemudian selanjutnya masuk di commercial farm. Jadi kami bergerak di broiler commercial farm. Jadi ini membesarkan ayam dari 0 hari menjadi 30 hari sehingga siap untuk dipotong. Dan juga kami bergerak di industri telur. Jadi layer commercial farm. Dan yang di ujungnya apa sih? Di downstreamnya apa sih? Itu slaughterhouse. Di mana itu menjadi salah satu fokus bisnis kami untuk mensupport terhadap revenue kami. Hampir
tahun 2019 sekitar 60-70% revenue kami disupport dari slaughterhouse. Di mana produk-produknya itu cukup banyak juga. Banyak juga. Iya. Nah, kalau lihat kan di upstreamnya tadi ada feed mill. Feed mill juga kalau boleh dibilang dekat sama salah satu lini bisnis WMP yang lain, WMS ya, Widodo Food Makmur Sejahtera. Iya, terus di downstreamnya juga ada Cianjur Atta Makmur. Cianjur Atta Makmur atau CAM itu. Iya. Nah, ini diferensiasinya seperti apa? Jadi untuk di industri feed mill, jadi kami sekitar 50% kami disupport dari internal. Ini untuk menjamin terhadap kontinuitas terhadap supply. Itu harus diamankan dulu nih. Dan di WMS sendiri juga ada plan cukup besar dalam penyediaan bahan baku, terutama jagung. Jadi memiliki project plan on plantation. Sehingga apa? Ya, kami akan mendapatkan sebuah suplai jagung yang berkualitas dan kompetitif terutama harganya. Karena apa? Karena salah satu lini bisnis kami di WMP Group itu sapi. Dan sapi itu menghasilkan sebuah pupuk yang sangat bagus untuk menghasilkan sebuah produk jagung. Karena apa? Pupuk ini sangat berpengaruh juga terhadap kualitas dari jagung sendiri. Dan juga reduction cost terhadap pemakaian pupuk-pupuk non-organik. Sehingga apa? Kami dapat harga jagung yang lebih kompetitif dibanding di market. Itu kami amankan sekitar 50-60%. Dan sisanya kami pasti akan bekerja sama dengan petani-petani yang jadi mitra kami. Kan nggak boleh hilang itu harus kita jaga juga. Kemudian yang terakhir di industri hilir, kami kami support juga di industri olahan meat processing. Jadi di internal kami support untuk menghasilkan sebuah produk yang cukup membanggakan. Hampir sekarang ini sudah memiliki 37 brand yang sudah beredar. Jadi dari produk bakso, sosis, nugget, maupun olahan yang lain dengan variasi, diferensiasi produk yang cukup banyak. Jadi bisnisnya tadi dari hulu sampai hilir itu Pak yang paling menyumbang revenue terbesar untuk WMU itu dari mana? Dari slaughterhouse. Slaughterhouse sendiri itu produknya cukup banyak. Jadi kalau orang ini produknya karkas dan turunan. Jadi karkas itu wool chick. Kalau turunan itu ada nama istilahnya boneless dada, boneless paha. Kemudian ada produk-produk yang lain. Itu ada di pabriknya di mana sih Pak? Ini alhamdulillah kami di tahun 2020 kami sudah memiliki 2 slaughterhouse. Jadi satu di Jawa Tengah, di Klaten, kapasitas 1.500, kemudian di Wonogiri di kapasitas 12.000. Kemudian di akhir tahun 2021, jadi kami memproyeksikan akan memiliki 3 slaughterhouse dengan kapasitas total sekitar 23.000 ekor per jam. 23.000 ekor per jam. 23.000 ekor per jam. Dan ini menurut saya cukup besar dan sangat menjanjikan. Karena apa? Karena Pak, kita bisnis terhadap support produk pangan. Betul. Jadi bukan produk pakan nih. Kalau teman-teman yang silahkan produk pakan boleh. Kalau kami memang fokusnya di produk pangan yang berbasis protein hewani. Jadi bagaimana kami menghasilkan sebuah produk yang lebih kompetitif di pasar. Sehingga apa? Apa yang harus kami lakukan di slaughter di rumah potong hewan? Kami lengkapi fasilitas, salah satunya itu kami fasilitas rendering. Rendering itu apa? Pernah dengar rendering, Mbak? Tahu nggak? Rendering itu apa? Mungkin secara bisa dijelaskan detailnya. Oh, belum tahu. Belum Jadi, tahu. Kalau ayam, saya nggak paham nih Pak, ini terlalu teknis gitu. Ayam itu, kalau ayam tahu kan? Ayam tahu. Kakinya 2 ya, bukan 4 ya. Jadi ya. ayam itu kalau kita potong itu 72% itu istilahnya karkas. Kemudian ada sekitar 22% itu byproduct. Byproduct itu ada kepala, ada ceker, ada jeroan. Dan ini kami olah nih. Sehingga apa? Konsumen kalau kepingin produk ceker yang higienis, yang berkualitas, datang ke kami siapkan seperti itu. Dan yang terakhir itu hampir sekitar 6-8% itu apa sih? Yang nggak pakai darah dan bulu. Kalau yang lain kan dibuang-buang gitu. Kalau bagi kami itu sebuah opportunity. Kami jadi investasi. Jadi nilai tambah di olahan. Betul. Jadi kami investasi alat tertentu, kami proses. Jadi apa sih? Jadi namanya
poultry meat mill. Oke. Itu kemudian yang kedua jadi namanya feeder mill, tepung bulu. Oh. Itu sebagai produk untuk bahan pakan ikan. Oh, oke. Sehingga apa? Semua 100% ini nggak akan terbuang. Kepake semua ya? Kepake semua. Sehingga kami apa? Bisa lebih efisien, lebih kompetitif terhadap produk karkas yang kami hasilkan. Itu yang kayak bulu gitu juga diselap industri lain nggak? Ya itu kami siapkan Cuman itu? tadi. Jadi bulu ini kami nggak keluarkan. Kalau bulu itu kan bisa jadi sebuah liability ya. Kalau nggak diproses. Tapi bagi kami ini sebuah opportunity. Kami proses jadi tepung bulu untuk kami masuk dalam industri pakan ikan. Pak, kalau bicara proyeksi nih ya, ini proyeksi perunggasan ya. Kalau ini konsumsi kebutuhan, ini kan semakin besar. Betul. Kesadaran orang mengkonsumsi protein di luar daging sapi, ini juga besar sekali. Nah, kira-kira seberapa optimis WMU bisa memenuhi pasar tersebut? Kalau kami selagi orang masih hidup, masih ada, masalah bisnis produk pangan ini sangat terbuka. Dan kalau kita compare dengan negara yang lain, kita itu konsum per kapita untuk daging ayam kita masih sangat rendah. Sebenarnya kita malu sebenarnya. Jadi inilah tugas dari kami, bagaimana menyediakan sebuah produk-produk yang mendekatkan dengan customer. Itu produk apa sih? Produk daging ayam. Dan saya yakin memiliki optimisme yang tinggi bahwa ketika produk kami lebih kompetitif dan produk kami dekat dengan customer, dan customer sekarang ini dengan kesadaran tinggi terhadap produk yang berkualitas, produk yang higienis, ini sebuah peluang yang luar biasa. Jadi kalau dibilang yang dihasilkan oleh WMU ini lari selain ke internal untuk memenuhi lini bisnis yang lain, juga lari ke eksternal. Nah, berapa persen sih Pak komposisinya? Jadi untuk yang internal mungkin untuk keterjaminan, karena ini kan bisnis semua bergerak hal yang sama ya. Jadi kalau dalam industri poultry ini, jadi dulu itu bagaimana membuat sebesar-besarnya feed mill atau breeding farm, karena sebagai market mereka untuk jualan pakan. Tapi bagi kami dan sekarang ini posisi sudah mulai bergeser. Jadi akan masuk ke industri di slaughterhouse. Sehingga apa? Ya inilah menjadi sebuah tantangan juga. Sehingga kami tadi yang saya sampaikan perihal bagaimana produk-produk ini dekat dengan konsumen. Jadi sebenarnya kebutuhan paling besar itu diarahkan juga untuk internal lewat CAM ya? Kami support 100%. Dan kami juga mensupport terhadap industri yang lain. Jadi kalau kami dalam segmentasi market itu, jadi kami ada pertama itu segmen household. Household itu di dalamnya cukup banyak, ada general trade, kemudian e-commerce dan sebagainya. Kedua itu di HoReCa. Jadi HoReCa itu hotel, restoran, catering. Dan kami sekarang kerjasama nih dengan ada beberapa HoReCa yang memang ke arah market ekspor, ke arah sana. Jadi kami support, kami kerjasama ke arah sana. Kemudian yang ketiga, processing. Processing ini industri sangat banyak sekali. Dan industri processing ini mereka belum tentu punya support terhadap labor. Sehingga kami harus support juga, ini sebuah peluang juga yang harus kami garap. Di samping tadi 50% lah, 50-50 untuk di internal, selain sisanya di eksternal. Kemudian yang keempat, itu Andes itu ya kita untuk jasa kayak rumah sakit dan sebagainya, itu sebuah peluang juga yang harus kami garap. Seperti itu. Jadi pasarnya itu besar sekali sebenarnya. Besar sekali, karena apa? Ya bisa lihat kita penduduk 270 juta. Dan pangsa dari WMU sendiri kalau boleh bisa dibilang itu sampai 25% kalau tidak salah ya? Market share kami di tahun 2020 masih kecil. Masih kalau dari total demand nasional itu di 3,5 juta ton, kami baru masuk di 0,69%. Dan kami masuk tahun 2021 dari nasional demand 3,9 juta ton, kami baru masuk di proyeksi kami itu 3,69%, masih sangat kecil sekali. Jadi peluang itu nggak ganggu ekosistem, enggak. Tapi itu sebuah opportunity bagi kami karena apa? Kami
produk kami hasilkan itu produk yang berkualitas, higienis, dan nggak kalah pentingnya produk yang kompetitif. Jadi kalau lihat market yang begitu besar, sebenarnya kesempatan untuk memacu tadi pangsa pasar juga besar sekali. Besar gitu. sekali. Kalau sekarang ini existing market kami sudah kontrak, baik kontrak semua. Jadi kami kontrak, jadi kontrak quantity, masalah price kan kita evaluasi per 3 bulan. Pak, kalau bicara soal ini sudah IPO dong ya, kemarin 2 Februari gitu. Nah pasca IPO nih, ada rencana apa sih Pak? Karena banyak orang menunggu nih, apa sih yang akan dilakukan oleh WMU gitu? Ya pasti merealisasikan janji itu pasti. Nah, janji kan nggak boleh diingkari. Jadi kalau kami di tahun 2021, proyeksi kami itu di revenue di 4,3 triliun kan, itu untuk mencapai itu apa sih kok loncatannya tinggi sekali? Tahun 2020 1,1 T, sekarang naiknya kayak luar biasa. Sangat signifikan. Hampir 400%, itu luar biasa. Syaratnya apa sih? Ya pertama kami akan membangun fasilitas slaughterhouse. Itu pasti yang akan kami lakukan. Sekarang sudah mulai pengerjaan yang kami untuk slaughterhouse di Cianjur. Sudah groundbreaking kemarin. Kemudian yang kedua, kami akan membangun facility commercial farm untuk mensupport terhadap labor kami yang akan dipotong di slaughterhouse. Harus kami amankan dulu dong. Kalau nggak mungkin kami ngambil dari free market. Kami ambil 60% untuk kebutuhan slaughterhouse kami dari internal. 40% kami dengan peternak-peternak mitra kami pasti itu. Kemudian membangun juga fasilitas breeding farm. Yaitu support DOC. Juga nggak kalah penting nanti kami juga di tahun 2021 ini feed mill kami yang akan di Ngawi. Di Ngawi itu kapasitas produksi itu 140 ton per jam. 140 ton per jam. Itu insya Allah akan operate di bulan September di tahun ini. Itu untuk mensupport terhadap kebutuhan internal kami dan space sisanya akan kami jual eksternal. Jadi dengan tercapainya atau terpenuhinya syarat-syarat itu cukup optimis bahwa WMU akan mencapai 4,3 triliun ya. Kenaikannya signifikan loh Pak. Sangat signifikan. Dan cukup optimistis di tengah kondisi saat ini? Kondisi sekarang ini bisa lihat bareng-bareng kemacetan sudah mulai jalan. Sudah mulai normal kembali. Sudah mulai normal untuk macet, mulai orang beraktivitas dan sebagainya. Dan ini tahun ini menurut kami ini sudah mulai recovery nih untuk kebutuhan dari Horeca. Itu sudah mulai jalan. Kemudian dari kebutuhan yang lain lah. Kalau sektor pangan itu nggak ada matinya. Selagi orang masih hidup, orang makan. Pasti makan itu. Itu kalau bisnis sektor pangan nggak ada matinya lah. Ya kalau target terdekat Pak untuk 2020 apa sih Pak yang akan direalisasikan secepatnya? Bukan target dari sisi revenue ya, tapi ingin melakukan apa? Kami terdekat ini, kami sekarang ini membangun commercial farm. Oh, itu yang paling dekat ya? Commercial farm. Kemudian ya ini saling berkaitan, nggak bisa nama ini kan tapi sekarang ini commercial farm sudah mulai jalan karena kalau commercial farm itu bangun paling 3 bulan selesai. Kalau slaughterhouse kan perlu waktu 6 bulan. Nah inilah yang menjadi yang apa namanya bahasa terintegrasi tadi itu. Ada juga rencana untuk obligasi ya Pak, menerbitkan obligasi ya. Itu rencananya kapan Pak? Ya insya Allah di tahun depan. Tahun depan. Tapi tentu saja dengan melihat kondisi yang ada. Dengan melihat kondisi market, jadi seperti apa nanti tahun depan karena persyaratan dari OJK harus 1 tahun dari listing. Jadi sekitar ya di bulan-bulan Maret 2022. Pak, ini menarik juga bicara kemitraan. Kalau saya lihat nih lini bisnis di bawah WMP Holding semuanya menekankan pentingnya kemitraan gitu. Nah kalau di WMU sendiri model kemitraan yang dilakukan itu seperti apa sih Pak? Jadi memang kita itu niatnya bagaimana bisa berkontribusi bagi bangsa. Itu niat awal yang memang kita harus pegang dengan baik. Jadi kemitraan yang kami bangun itu dari hulu sampai hilir juga sebenarnya. Dari posisi feed mill bagaimana kami support terhadap jagung. Jadi kami harus bermitra dengan petani jagung terutama. Sehingga kami sediakan pada spot lokasi tertentu itu dryer. Kalau di posisi di Ngawi yang dekat dengan feed mill nggak perlu kami. Jadi petani bisa langsung masuk karena
di feed mill ada dryer untuk pengering jagung. Kemudian masuk di lini di tengah itu untuk pembesaran DOC di Legbet itu kami bermitra ada dua model, ada strategic partner dan juga ada farmer di titik peternak. Karena apa? Kami untuk strategic partner ini yang peternak yang memang dia memiliki kapasitas dari sisi permodalan yang cukup besar. Kami support terhadap sapronanya dari Legbet maupun pakan. Kemudian apa? Hasil panennya kami akan tarik kembali untuk mensupport slaughterhouse. Karena kalau semua kami ambil semua kan pasti nggak akan mampu. Betul. Itu. Dan kami juga memang harus bermitra dengan strategic partner maupun sama peternak. Dan yang nggak kalah pentingnya, yang peternak ini kami ada pendampingan dari sisi teknis, pendampingan training dan sebagainya dengan ya alhamdulillah nih di WME Group ada lembaga training yang ada namanya Joglo Entrepreneur itu Joglo Tumyono di Nyaman itu sebagai tempat untuk melakukan training, melakukan pendidikan dan sebagainya. Itu di tengah. Kemudian di industri hilirnya kami bermitra dengan banyak UMKM untuk apa sih mendistribusikan produk-produk kami, produk-produk hasil karkas dan turunan dari slaughterhouse. Dan itu yang terakhir kali kalau tidak salah menggandeng 10.000 UMKM. 10.000 UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia biar kita sama-sama bisa memajukan bangsa ini. Modelnya seperti apa Pak? Kok sampai di luar Jawa bahkan kan? Iya. Jadi kami membangun distribusi channel di sana sebagai dan mereka punya kita sharing sama-sama sama-sama jalan lah. Jadi kami ada produk dan di UMKM tersebut itu ada punya semacam kelompok yang sebagai tempat market yang cukup bagus. Sehingga mereka untuk mendapatkan produk yang higienis, produk yang berkualitas ini kan nggak sembarang kan. Sehingga dengan kami sebagai saluran distribusi channel tadi ini sehingga mereka akan happy untuk jualan produk kami. Itu dari barat sampai ke timur tuh udah ada semua tuh? Oh sudah ada, jadi untuk jaringan dari logistik dan sebagainya kami sudah memiliki itu. Kami kerjasama dengan beberapa pihak untuk itu. Dan teknisnya itu seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan sedikit karena banyak yang menyaksikan tayangan ini juga rekan-rekan muda di Indonesia pasti pingin tahu dong. Siapa tahu mereka bisa terlibat aktif juga sebagai tadi partner dalam distribusi. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi WMP Group itu memiliki produk cukup banyak. Jadi ada beras, ada meat processing tadi, ada juga produk ayam. Jadi kita itu membangun semacam di tiap provinsi itu memiliki hub. Jadi kami istilahkan W-hub di tiap provinsi. Kemudian tiap provinsi itu ada agen. Nah, dari agen itulah kami akan mendistribusikan kerjasama dengan UMKM itu. Karena kalau ini langsung ke UMKM pasti kan nggak akan mampu. Karena apa? Soal ngirim itu kan harus 1 kontainer, 2 kontainer. Akan jadi problem sendiri kan. Oh, berarti ini tidak cuman ayam tidak ayam, tapi digabung sama produk dari lini bisnis yang lain. Oh iya, biar lebih efektif dan efisien juga gitu ya. Betul. Oh, oke. Sudah banyak Pak yang 10.000, terus target yang terdekatnya kira-kira mau ditingkatkan jadi berapa biar lebih banyak UMKM yang terlibat? Ya kami target di tahun 2022 ya 2 kali lipat lah untuk biar kita bisa masuk di seluruh pelosok negeri. Karena kalau 10.000 itu kan ya kecil. Kalau UMKM itu kan di titik kecamatan-kecamatan kan. Betul. Kalau 10.000 kita punya provinsi udah cukup banyak kan. Tinggal berapa pengalinya aja. Oke. Ya Pak, ini juga target tahun depan seperti apa Pak dari WMO? Tahun 2022 itu kami revenue di target di sekitar 7 triliun. Jadi hampir kenaikannya cukup luar biasa juga. Signifikan. Jadi, karena apa? Karena kami di tahun depan itu kami akan operate untuk slaughterhouse kami untuk klaster yang ketiga. Jadi kami memang membangun sebuah fasilitas di WMU ini. Pertama klaster yang ada di Jawa Tengah. Jadi Wonosari, Wonogiri itu satu paket, itu ada breeding dan juga ada slaughterhouse di situ. Kemudian paket yang kedua di Jawa Barat, Sukabumi, Cianjur. Dan sekarang ini kami bangun slaughterhouse nih. Kemudian klaster yang ketiga di Jawa Timur. Di sana sudah ada feed mill, jadi kami akan tinggal bangun slaughterhouse
ada breeding farm, ada commercial farm sana. Hal ini kami lakukan karena apa? Karena kami untuk efisiensi, untuk manajemen kontrol biar lebih baik. Jadi untuk efisiensi terutama. Karena kalau kondisi sekarang ini, kalau kita tidak melakukan sebuah efisiensi, ya nggak akan bisa. Betul. Dan kalau dilihat Pak, tadi target yang ditetapkan pada tahun depan 7 triliun, kalau saya lihat memang target tahunan yang ditetapkan oleh WMU ini cukup agresif kalau bisa dibilang ya. Karena kenaikannya lumayan. Karena kami proyeksi sampai 2024 itu kami akan masuk share nasional untuk penyediaan produk daging ini di 12%. Jadi kami harus mau ke arah sana. Dan itu ketika memang sekarang ini yang harus kami lakukan apa sih? Ya kami akan melakukan sebuah investasi yang luar biasa. Jadi tahun 2020 ini investasi kami capex spending kami di 1,5 T. Tahun depan hampir sama, 1,5 T. Jadi ini yang kemarin dari IPO salah satunya untuk ditujukan untuk support rencana itu ya, salah satunya. Ya. Salah lainnya Pak? Ya banyak. Kalau masalah investasi di samping tadi dari IPO, kami juga ada margin. Jadi ada margin yang kami akan spendingkan untuk investasi dan juga dari sumber-sumber internal yang lain. Masih banyak cara yang bisa kami lakukan. Jadi prospeknya kalau boleh dibilang dalam satu kalimat pendek, prospek WMU itu seperti apa sih Pak? Ini sebuah perusahaan yang sangat luar biasa karena tadi fokusnya di industri produk pangan. Produk pangan tuh nggak pernah mati ya? Nggak akan pernah mati. Selama kita hidup. Selagi manusia masih ada hidup, masih makan. Akan mati. Kondisi apapun. Pandemi jalan terus nggak ada masalah. Selagi masih makan. Ya Pak, jadi tidak terasa loh Pak, kita ngobrol, kita sudah sampai di penghujung acara, banyak sekali insight yang tadi saya sudah dapatkan, dan saya rasa rekan-rekan muda di rumah juga banyak sekali mendapatkan insight dari Pak Ali. Terima kasih banyak, kita sudah ngobrol banyak hal, gitu. Tidak terasa ya Pak, saya dapat banyak insight dan wawasan, dan saya rasa rekan-rekan di rumah juga mendapatkan banyak insight, banyak wawasan, dan ini juga akan memperkaya pengetahuan mereka terkait dengan WMU. Dan tadi kalau rekan-rekan muda mendengarkan bahwa ada satu kalimat yang digarisbawahi oleh Pak Ali bahwa prospek Widodo Makmur Unggas ke depannya sangat luar biasa besarnya. Mengingat kalau kita lihat konsumsi ayam dan bisnis perunggasan ini juga punya potensi yang luar biasa. Dan ini masih bisa digarap. Dan tadi ada satu pesan juga bahwa peluang kemitraan, membangun kemitraan dengan Widodo Makmur Unggas, tidak hanya Widodo Makmur Unggas bahkan, tetapi dengan lini bisnis lainnya di bawah holding WMP ini juga sangat luar biasa. Dan ini bisa kita manfaatkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menonton tayangan ini dan salam sehat, tetap semangat.